Saya ingin tanya, apakah menggunakan siwak saat berpuasa dibolehkan? Apakah membatalkan puasa? Siwak beda dengan pasta. Pasta ada rasa, ada bau. Apalagi kalau pakai mint. Begitu selesai, keluar mentol. Keluar salju. Oleh sebab itu, sebelum zuhur tergelincir matahari, silakan gosok gigi, pakai pasta, pakai mint, pakai siwak. Tapi kalau sudah selesai tergelincir matahari jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, tidak sampai batal, hanya makruh. Baca buku saya, judulnya 30 fatwa seputar Ramadan. Tulis di Google, 30 fatwa Ramadan, Somad LC, enter. Baca di situ. Gratis. Sudah saya share, Pak Ustadz. Sering saya share, tapi belum baca. Baca dulu, baru share. Like and share. Nah, boleh. Katanya ada yang bilang nggak boleh gosok gigi kalau puasa. Gosok gigi sambil minum. Nah, itu tak boleh. Ustadz sendiri gimana? Saya begitu habis makan sahur, pas mau azan, baru saya gosok gigi. Setelah bersih, baru saya sholat. Habis itu saya tidak ada lagi pakai gosok gigi. Pakai siwak, boleh, silakan. Diludahkan. Ini masalahnya. Innal malaikata tata'adza. Malaikat tersakiti dengan bau mulut orang yang sholat. Jadi bukan manusia saja yang tersakiti. Malaikat pun tersakiti dengan bau mulut jengkol petai. Hukum pakai siwak di waktu puasa. Ulama ada dua pendapat di sini. Yang pertama, dan ini pendapat yang lebih kuat, yaitu yusannu la ba'da zawali shaimi. Syekh Zubat mengatakan sunnah siwak untuk orang yang sholat, yang baca Quran atau hal-hal yang lain disunnahkan secara mutlak, kecuali orang yang berpuasa tidak disunnahkan setelah zawal, setelah masuk waktu zuhur. Setelah masuk waktu zuhur, bagi orang yang berpuasa tidak disunnahkan lagi siwak sampai maghrib. Tapi ketika fajar, sholat subuhnya, duhahnya, kalau dia baca Quran, tetap sunnah siwak sampai zuhur. Zuhur, hendaknya ditinggalkan siwak sampai maghrib. Adzan maghrib, sunnah siwak lagi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, fakhtiru lam yukrah. Sebagian mengatakan berpuasa dan tidak berpuasa untuk sunnahnya siwak tidak ada bedanya. Tetap sunnah. Sebelum duhur, setelah duhur, asar, tetap disunnahkan siwak. Ini pendapat yang kedua. Para salaf kita di kota Tarim Hadramut, beliau menggabungkan dua pendapat ini, sehingga beliau bersiwak sampai asar. Salat asar bersiwak, setelah salat asar beliau tinggalkan siwak. Kalau mau baca Quran, mereka tidak bersiwak setelah asar sampai maghrib. Anda bisa mengamalkan ini. Mau mengambil pendapat pertama monggo, kedua monggo, atau yang dilakukan para salaf kita juga monggo. Mereka punya dalil masing-masing yang tidak bisa kita terangkan di waktu yang singkat ini. Tidak mempengaruhi alas suami puasa. Siwakan tetap tidak membatalkan puasa. Bahkan tetap sunnah siwakan. Bal inna tasawuka, sesungguhnya menggunakan siwak itu masyru'un, disyariatkan. Fi kulli waqtin, dalam setiap keadaan. Lis-shaimi, bagi orang berpuasa, wa li ghairihi, dan yang lainnya. Biarpun berpuasa tetap disunahkan pakai siwak. Illa ba'da zawali syamsi lis-shaimi, kecuali setelah tergelincir matahari. Bagi orang yang berpuasa makruh, enggak batal tapi makruh. Fil madhab jumhur ulama kita madhab Syafi'i mengatakan makruh. Setelah masuk waktu zuhur, makruh kita menggunakan siwak. Fa yukrahu 'inda jumhur Syafi'iyyati, dimakruhkan menggunakan siwak setelah tergelincir matahari menurut jumhur madhab Syafi'i. Madhab lain tidak, termasuk dalam madhab Syafi'i ada qaul, pendapat dalam madhab Syafi'i. Jadi makruh ya, kalau setelah tergelincir matahari, makruh hukumnya kita bersiwak. La khalufu fami shaimi, sungguh aroma tidak sedap dari mulutnya orang berpuasa itu atyabu
lebih wangi indallah, di hadapan Allah. Maksudnya disanjung ini buah ini daripada jerih payah beribadah karena Allah, lebih harum min rihil miski, dari bau minyak misik indallah. Maksudnya apa? Tidak perlu dinisbatkan masalah bau, bagaimana cara mencium Anda. Ini urusan dengan Allah, jangan bicara begitu. Yang jelas maksudnya sanjungan dari Allah. Dari hadis inilah maka jumhur ulama madhab Syafi'i saja, jumhur ulama madhab Syafi'i mengatakan makruh bersiwak setelah tergelincirnya matahari. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Wa fi riwayat Muslim bi ziyadati, dalam riwayat Muslim ada tambahnya indallahi yaumal qiyamati, di hadapan Allah di hari kiamat, bukan sekarang. Maksudnya nanti di hari kiamat orang yang biasa berpuasa itu harum bau mulutnya. Waqad ikhtara, ini Buya sisipkan pendapat ini, barangkali ada yang melihat orang siwakan, ya jangan terlalu kaget dah, barangkali dia semangat siwakan. Waqad ikhtara, dan telah memilih al-Imam Nawawi, Imam Nawawi, istihbabahu, sunnahnya bersiwak walau ba'da zawali, biarpun setelah tergelincir matahari. Sebab Imam Nawawi membahas dari sisi medis juga. Sebab yang dimaksud bau itu bau karena puasa. Puasa itu bukan urusan mulut, urusan perut yang nahan, sehingga dari kosongnya perut ini sehingga ada rongga, rongga itu juga bisa ada udara, kemudian di saat keadaan tertentu akan tertekan naik ke atas, maka akan keluar aroma dari perut, itu yang tidak nyaman. Itu yang dikatakan Imam Nawawi. Itu yang makruh, yang bau yang dimaksud harum di hadapan Allah itu. Ada mulut harus tetap bersih. Orang beriman bersih, mulut tetap bersih. Bukan bau yang keluar dari sela-sela gigi karena kotor, bukan itu. Tapi dari dalam. Maka dari itu siwak hanya membersihkan yang di mulut saja, bukan di perut. Maka siwak tetap sunnah menurut Imam An-Nawawi dan madhab lain selain madhab Imam Syafi'i. Baik. Artinya kalau ada yang mau pakai siwak, pakai, akan tapi kita ingat jumhur madhab Syafi'i adalah makruh, enggak usah pakai. Ya, adakah Rasulullah SAW bersiwak sepanjang masa ketika baginda berpuasa? Secara umum siwak itu disunnahkan di beberapa tempat, seperti membaca Quran, seperti salat, wudhu, kemudian berkhutbah. Ini tempat ketika hendak tidur, bangun tidur, itu tempat-tempat yang digalakkan untuk bersiwak. Di saat seseorang berpuasa, dalam mazhab Imam Syafi'i ada dua pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan sebelum matahari tergelincir boleh seseorang bersiwak, yakni sebelum zuhur. Bila mana sudah masuk waktu zuhur, maka tidak digalakkan untuk bersiwak. Disebabkan oleh karena salah satu hikmah daripada siwak adalah menghilangkan bau tak sedap pada mulut. Sementara orang berpuasa, bau tak sedapnya orang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi atau minyak misik. Kalau seorang bersiwak ketika berpuasa, maka ianya menghilangkan satu bau yang di sisi Allah adalah lebih wangi. Al-Imam An-Nawawi mempunyai pandangan yang berbeza. Tidak, tetap disunnahkan untuk bersiwak walaupun sudah masuk waktu zuhur setelah zawal. Untuk salat, untuk baca Quran, untuk berwudu, walaupun dalam keadaan berpuasa, karena tujuannya adalah bukan untuk menghilangkan bau tak sedap kepada mulut, tapi nak melakukan salah satu sunnah yang memang disunnahkan di dalam ibadah. Laula ana syukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu, dalam riwayat yang lain inda kulli salah. Kalau tidak memberatkan kepada umatku, maka aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu, dalam riwayat yang lain untuk setiap kali as-salah. Jadi ada dua pandangan dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi mengatakan boleh. Selain daripada Imam Nawawi yang juga daripada kalangan ulama Syafi'i mengatakan makruh bila mana bersiwak setelah zawal. Ustaz, bagaimana hukum memakai siwak ketika berpuasa? Ini kaidah biasa, umum, termasuk amalan mustahab dengan catatan. Ya. Bahkan Nabi menyampaikan dalam hal ini, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Ya, inda kulli shalah. Dalam pembahasan ini Anda bisa lihat di halaman mustahab Kitabus Syam, ya, karangan At-Tarablusi di halaman ke-28. Tentang bab ini di halaman ke-29 paling bawah, nomor 4. Ya. Kitabnya As-Syam. Warnanya putih. Baik, ya.
Nah kata Nabi, kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, tentu aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali dia akan salat. Kata para ulama di siang Ramadan justru dianjurkan amalan mustahab. Ya. Jadi amalan-amalan puasa itu, maaf kalau saya agak cepat, ada yang amalan mujawaz yang dibolehkan, jaizatus siyam, ada yang makruhatus siyam, makruh dilakukan. Ya. Kalau yang boleh itu artinya nggak ada pahala, nggak ada dosa, bisa dilakukan saja. Ya. Seperti misalnya kumur-kumur saat wudu, ya. Kemudian saat di luar wudu tapi situasi panas luar biasa, ingin kumur-kumur boleh. Ya. Tapi kalau menyengaja kumur-kumur nggak ada alasan, itu makruh hukumnya. Ya, khawatir nanti sebagian air bisa tertelan. Ya. Lak, tiba-tiba ada yang masuk, ya. Itu kan masalah. Ya. Termasuk suntik ini, kalau suntik untuk obat, itu jaiz boleh. Ya. Bukan untuk menambah energi, ya. Bisa suntik vitamin C atau lain itu bukan. Jadi ada penyakit yang memang harus disuntik. Ya, ada insulin, ada macam-macam, misalkan harus diberikan, itu boleh, tidak membatalkan puasa. Ya. Nah, ada lagi amalan makruh kalau dilakukan, dosa sih tidak, cuman Allah nggak suka. Ya, Nabi tidak suka. Ya, semacam misalnya, maaf, yang masak-masak kebanyakan cium bau masakan, ya, atau banyak mencoba apakah asin atau manis, ya, atau melembutkan makanan untuk baik dengan cara dimasukkan ke mulut, itu makruh masuknya. Nah, ada amalan mustahab, mustahab itu yang sangat dianjurkan, berpahala bila dikerjakan, tapi tidak mengandung dosa bila tertinggalkan. Di antaranya bersiwak. Ya. Siwak itu artinya sikat gigi, ya, bersikat gigi. Ya, jadi kayu itu bukan siwak namanya. Kalau kayunya disebut dengan udul arak, ya, kayu digunakan untuk bersiwak. Ya. Jadi Anda boleh menggunakan itu, boleh menggunakan sikat gigi, tapi yang dianjurkan jangan gunakan pasta-pasta yang sekiranya bisa mengumpulkan ludah. Ya. Jadi kalau misalnya Anda gunakan pasta gigi, ya ludahnya misalnya banyak terkumpul atau diduga sebagian tersisa akan tertelan, itu makruh hukumnya, makruh. Ya.